Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan muhabbatan indaka. Apa itu nazar? Nazar suatu komitmen atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar ini macam-macam hukumnya. Ada berbeda hukum. Kalau syariat sebelum Rasulullah, nazar itu disuruh disyariatkan sebagaimana kisah Maryam. Beliau bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Hannah itu ibunda Maryam. Beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya anak ini belum ungkapkan, bernazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada kanisa peribadatan. Itu benar. Sebagaimana Maryam, namanya Nabi Isa, bernazar bahwasanya bernazar lam ukalimu, tidak berbicara kepada manusia, dan puasa dan tidak berbicara, mungkin puasa makan atau puasa tidak berbicara dengan manusia. Itu kan nazar. Sebagaimana nazar itu pernah juga nazar daripada kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bernazar apabila beliau mempunyai anak 10 laki-laki, beliau bernazar untuk menyembelih anak yang ada salah satunya. Ketika itu, nah, ini kisah nazar Abdul Muthalib. Karena kan syariat dulu kan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengorbankan Ismail di Mu'arrafah. Begitu juga Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, beliau bernazar untuk menyembelih satu orang. Setelah itu kan nazar dilakukan, tetapi kan sebelum nazar itu yang mana dibunuh, yang mana disembelih, kuncang sama nama-namanya 10 orang itu sama, dikuncang atau diundi, ternyata Abdullah yang keluar, abahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, ada seseorang daripada Quraisy atau orang yang lain, wahai Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib itu yang Abdullah itu yang paling tampan di antara semua. Dari riwayat yang menyebutkan Abdul Muthalib ini hati itu berat, bahasa berat untuk menyembelih kepada Abdullah. Bagaimana ini menghilangkan ini supaya nazar itu tidak dilakukan. Dan ada juga riwayat, wahai Abdul Muthalib, kenapa nazar ini untuk menyembelih? Baik, cari orang lain, kita yang pintar atau ulama atau orang pintar yang mengetahui supaya nazar ini dibatalkan. Cari sampai ke sana, ada seseorang ditanya bagaimana. Bicaranya adalah diantaranya kembali nama Abdullah sama nama kita unta. Pertama kali kan 10 unta disembelih untuk menuakan daripada Abdullah. Kuncang lagi, ternyata keluar lagi nama Abdullah, 10 lagi disembelih unta sampai 10 kali, jadi 100 ekor unta dengan Abdullah. Ke-11 baru keluar nama unta, ada unta. Itulah nazar di dulu. Adapun di dalam Islam, kita syariat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menurut mazhab daripada Imam Malik, itu nazar itu hukumnya sunnah kan apabila dikerjakan, apabila didatarkan, hukumnya sunnah, kita berpahala. Ingat, nazar ini cuma untuk dua. Pertama, perkara yang sunnah. Yang kedua, perkara yang fardu kifayah. Kalau fardu ain tidak ada nazar. Misalnya saya bernazar hari ini mau sholat 5 waktu full, itu bukan nazar, itu kewajiban bagi kita. Dan nazar tidak boleh untuk perkara yang makruh, tidak perkara yang haram, tidak boleh.
saya apabila ini naik pangkat atau dapat ini mau menghabiskan uang untuk minum minuman keras, itu hukumnya haram. Itu bukan nadar, itu nadar tapi haram. Tidak boleh dilakukan. Ini perkara sunnah dan perkara fardu kifayah. Sebagaimana apabila seseorang, saya menadar ini untuk memandikan, kan mungkin siapa saja nih, saya memandikan mayatnya, saya bernadar, itu fardu kifayah. Atau yang sunnah, seandainya ya Allah, seandainya saya dapat ini, saya bernadar untuk memberikan harta ini bersedekah, atau saya puasa 10 hari sunnah. Nah, itu perkara yang sunnah, perkara fardu kifayah menjadi fardu ain, atau perkara yang sunnah menjadi fardu ain. Hukum nadar tadi dikerjakan menjadi fardu, hukumnya fardu, menjadi fardu. Itu kan hukum asal sunnah, hukum asal fardu kifayah, tapi menjadi fardu ain, fardu pribadi, maka menjadi hukumnya wajib. Nah, tadi hukum daripada 4 mazhab, kan 4 mazhab kalau fikih, 4 mazhab. Pertama mazhab Malik, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik itu sunnah mutlak, secara mutlak, baik yang nadarnya muqayyad ataupun nadar muqayyad ini nadar yang bergantung. Apabila saya ini saya bernadar saya menggawi ini, muqayyad atau tidak, mutlak, secara mutlak. Nah, kalau menurut mazhab daripada Imam Malik itu sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah satu ketika, Umar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, ulun pernah bernadar sebelum masuk Islam, wahai Rasulullah, ulun pernah bernadar. Apa nadarnya? Wahai Rasulullah, ulun bernadar beriktikaf 1 hari atau beberapa hari mungkin, atau beberapa jam, di mana di Mekah, di kota Mekah, saya bernadar untuk beriktikaf di sana. Namanya sabda Rasulullah, lakukan. Nah, kan itu di antaranya. Yang kedua, hukumnya mubah, boleh kita bernadar, boleh. Perkara boleh kan apabila dikerjakan tidak berpahala, apabila tidak berdosa. Itu hukumnya daripada Imam Malik. Imam Malik itu sunnah. Imam Hanafi ya boleh, kan hukum asal ya boleh, kita boleh bernadar itu. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala atau Imam bin Hanbal, ini sama keduanya, hukum daripada nazar itu hukumnya makruh. Kalau Syafi'i hukumnya makruh, karena ada hadis Rasulullah SAW bernazar, tandanya seseorang itu tidak akan merubah daripada takdir seseorang, sesuai daripada takdirnya, sesuai dengan takdirnya juga. Jika tidak membuat seseorang itu mengatakan ini tidak. Dan tandanya seseorang itu mungkin karena tidak memberikan ke fakir miskin, saya bernadar apabila saya ini jadi ada 4 hukum asal dan nadar, dan hukum asal bernazar. Tapi kalau sudah nadar itu di dalam hati bukan nadar. Kalau sudah diucapkan itu namanya nadar. Maka apabila orang itu meninggalkan nadar, bila sudah terpenuhi ini nadarnya tidak dilakukan, maka hukumannya kifarat, bayar kifarat. Kifarat nadar sama-sama kifarat sumpah. Pertama, wajib dia memerdekakan hamba saya. Seandainya tidak ada sekarang, tidak ada hamba saya. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin. Jika tidak juga memberi pakaian daripada 10 orang miskin. Kita wajib membelikan pakaian 10 orang miskin, atau memberi makan 10 orang, atau puasa 3 hari berturut-turut bagi orang yang tidak melaksanakan nadar. Karena nadar itu hukumnya wajib. Kan perkara sunnah jadi wajib, atau perkara fardu kifayah menjadi wajib. Itu nadar. Ini terserah. Hukum asal ada yang menyebutkan mubah, ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan daripada sunnah makruh, sunnah kan mubah itu boleh. Ada yang menyebutkan itu sunnah Imam Malik. Kalau kita Imam Syafi'i, kalau kebanyakan daripada Indonesia Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal itu sunnah, itu makruh. Tapi
Kalau syariat dulu itu disuruh, karena syariat sebelum Rasulullah itu disuruh akan diwajibkan oleh orang disuruh. Allah wa'alam dan bukan daripada kesalahan nazar. Allah alam bisa. Sallallahu alaihi wasallam.